Alhamdulillah ala ni'amihi dhahirah wal batinah qadiman wa hadithan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Islah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kepada kita hidayah, inayah, iradah serta segala kenikmatan sehingga kita masih diberi kemampuan dan kemauan untuk memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk menorehkan, menuliskan catatan-catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita malam ini yaitu kelanjutan dari sebelumnya, yaitu tafsir beberapa ayat, dan kita sudah sampai di Quran surat Al-Maidah ayat ke-20. Di sini temanya atau makna secara umumnya yaitu beberapa nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel serta pembangkangan Bani Israel terhadap seruan Nabi Musa alaihissalam. Sebelum kita mengkajinya sama-sama, terutama mengkaji dari kitab Tafsir Quranul Azim karya Imam Ibnu Katsir, maka kita terlebih dahulu membaca ayat ini sama-sama. Seperti biasa, saya dulu baru ibu dan bapak sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wa
fiha qauman jabbarin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. wa inna Fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mangga urang diterjemahkeun perlapatna. Wa'id dan ingatlah Qala Musa ketika Musa berkata liqaumihi kepada kaumnya ya qaumi wahai kaumku udhkuru ingatlah oleh kalian nikmat Allah alaikum kepada kalian idja'ala ketika ia mengangkat fikum di antara kalian anbiya'a sebagai para nabi wa ja'alakum dan menjadikan kalian mulukan orang-orang bebas wa atakum dan ia memberikan kepada kalian ma apa saja lam yu'ti yang belum pernah diberikan ahadan kepada seorang pun minal alamina di antara umat-umat yang lain. Ya qaumi wahai kaumku udkhulu masuklah oleh kalian al-ardal muqaddasata bumi yang disucikan allati kataballahu yang Allah tetapkan lakum untuk kalian wala tartaddu dan janganlah kalian berpaling ala adbarikum ke belakang kalian patang qolibu yang menjadikan kalian khosirina orang-orang yang merugi. Qalu mereka mengatakan ya Musa wahai Musa inna fiha sesungguhnya di dalam kota itu qauman ada suatu kaum jabbarina yang gagah perkasa wa inna dan sesungguhnya kami lan nadkhulaha tidak akan memasukinya hatta yakhruju sampai mereka keluar
minha dari kota itu fa'in yakhruju maka jika mereka keluar minha darinya fa'inna maka sesungguhnya kami dakhilun akan memasukinya. Nah, Ibu Bapak, ayat sebelumnya terkait dengan penjelasan maupun bantahan terhadap Bani Israel ahli kitab tentang keyakinan mereka bahwa tidak adanya nabi dan rasul setelah Nabi Musa alaihissalam. Maka dijelaskan fungsi dari Nabi Muhammad SAW diutus setelah masa fatrah atau masa kekosongan, di mana ketika diutus seorang nabi penutup para nabi, seorang nabi yang membawa risalah untuk menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya, maka risalah itu akan menjadi terasa sempurna, akan terjadi atau akan terasa menjadi kenikmatan yang luar biasa. Sebagaimana seseorang yang merasa kehausan, maka ketika datang air yang jernih, yang segar, maka ketika diminum akan terasa nikmat yang luar biasa. Sebagaimana ketika zaman fatrah, masa kekosongan, masa terputusnya risalah antara Nabi Isa alaihissalam dengan risalah Nabi Muhammad SAW, maka masa itu penuh dengan penyimpangan, penuh dengan kesyirikan dan yang lainnya, maka muncullah risalah yang sempurna yang tidak bisa dibantah dengan apapun, dengan logika, dengan ilmu pengetahuan atau dengan mukjizat apapun, maka risalah itu akan langgeng sampai hari kiamat. Maka pada ayat berikutnya ini menjelaskan, mengingatkan kepada Bani Israel, khususnya kepada orang-orang Yahudi ya, yang zaman Nabi Muhammad, untuk menceritakan sepak terjang nenek moyang mereka yang begitu tidak tahu dirinya, yang begitu makar mereka terhadap utusan Allah. Mereka mengaku bahwasanya tidak ada risalah yang turun, tidak ada nabi yang turun setelah Nabi Musa. Mereka mengakui mengagungkan Nabi Musa, namun ketika zaman Nabi Musa sendiri, nenek moyang mereka telah membangkang dari apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan, yaqulu ta'ala mukhbiron, Allah Subhanahu wa taala berfirman mukhbiron, untuk memberikan kabar, an abdihi, tentang hambanya, wa rasulihi, dan rasulnya, utusannya, wa kalimihi, dan juga kalimnya, artinya orang yang diajak bicara langsung. Siapakah ia? Yaitu Musa bin Imran alaihi salam, Nabi Musa bin Imran alaihi salam. Nah, jadi Nabi Musa alaihi salam itu putranya Imran. Fima dzakara bihi qaumahu na'amallahi alaihim wa ala'ahu ladaihim, ya, yaitu menyangkut peringatan yang ia sampaikan kepada kaumnya akan nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka. Nah, jadi di sini Allah memberikan kabar kepada Nabi Muhammad SAW ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya. Dan Nabi Musa alaihissalam mengingatkan kepada kaumnya untuk mengingat nikmat Allah, sebagaimana Allah pun memerintahkan kepada kita untuk mengingat-ingat yang Allah berikan kepada kita. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis, dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu lah hendaklah engkau menyebut-nyebutnya, artinya mengingat-ingatnya, bahwasanya Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya fi jam'ihi lahum khairud dunya wal akhirati, ya, yang dihimpunkan, dikumpulkan bagi mereka, yaitu Bani Israel, khairo, kebaikan dunia, wal akhirati, dan juga kebaikan akhirat. Lawis takomu, sekiranya mereka tetap berada ala tariqatihimul mustaqimati,
jalannya yang lurus. Faqala ta'ala, maka firman Allah Ta'ala. Nah, di sini Allah menyebutkan ucapan Nabi Musa alaihissalam sebagai bentuk risalahnya, yaitu untuk mengingatkan kepada kaumnya tentang nikmat Allah, sebagaimana Nabi Muhammad pun ya menyampaikan risalahnya, salah satunya untuk mengingat nikmat Allah. Jadi inilah kesamaan ajaran Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, salah satunya yaitu menyeru kepada kaumnya sebelum ada perintah, maka disuruh untuk mengingat nikmat yang Allah berikan. Maka di sini ya, wa idz qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya yaitu Bani Israel, ya qaumi, wahai kaumku. Nah, kalau kita membaca beberapa redaksi Al-Quran, terutama pada kisah-kisah para nabi, ketika para nabi menyeru objek-objek dakwahnya, menyeru orang-orang yang hendak didakwahinya, pasti menggunakan kalimat ya qaumi, wahai kaumku. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ketika menyeru untuk mendakwahi, untuk berdakwah itu menggunakan kalimat ya ayuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu. Ini membuktikan hikmahnya, salah satunya adalah pada umumnya bahwasanya para nabi ya diutus ya itu salah satunya pengkhususan kepada kaumnya dan umumnya kepada umat yang lain. Sedangkan Nabi Muhammad jelas tidak pada satu kaum saja, tidak pada orang Arab saja, tapi untuk seluruh manusia. Walaupun dalam satu ayat ada di mana Rasulullah, Allah ya mengabadikan ucapan Rasulullah Nabi Muhammad dengan menggunakan kata ya qaumi, wahai Robku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang tidak diacuhkan. Itu adalah ayat Al-Quran. Bisa menggunakan kata inna qaumi, sesungguhnya kaumku. Nah, berarti pada umumnya Nabi Muhammad menggunakan lafaz ya ayuhan nas ya pada umumnya, dan para nabi itu menggunakan ya qaumi, wahai kaumku. Ya qaumi, wahai kaumku, udzkuru, ingatlah oleh kalian nikmatallahi alaikum, nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Apa saja? Nah, di sini di ayat ini disebutkan 3. Di antaranya 3 kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel lewat nabinya, utusannya itu Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, idja'ala fikum anbiya'a, ketika ia yaitu Allah menjadikan atau mengangkat fikum di antara kalian anbiya'a sebagai para nabi. Nah, itu yang pertama. Yang pertama, kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel pada waktu itu adalah Allah mengangkat, memuliakan Bani Israel dengan mengangkat di antara mereka yaitu sebagai para nabi, sebagai utusan Allah. Maksudnya kullama halaka nabiyun qoma fikum nabiyun, setiap nabi meninggal dunia maka bangkitlah di antara kalian nabi lainnya. Min ladun abikum Ibrahima wa ila man ba'dahu, sejak zaman kakek moyang kalian yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sampai masa-masa sesudahnya. Nah, itu kenikmatan yang pertama. Ketika nabi yang satu wafat, maka muncullah nabi berikutnya. Kadang-kadang nabi yang satu belum wafat, maka muncul nabi berikutnya, sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun ya. Jadi itulah kenikmatan yang pertama. Tentu saja merupakan suatu kemuliaan, dan diteliti lagi bisa jadi mulia, bisa juga merupakan suatu aib ya. Artinya suatu kaum yang harus dibimbing gitu ya. Sesuatu kaum yang harus dibimbing. Jadi kaum dibimbing ngencar gitu ya. Bisa seperti itu diartikan. Jadi
kaum nate kudu kusabab ada nabi ge banyak yang membangkang ya, apalagi kalau tidak ada nabi. Wa kadzalika kanu, demikianlah keadaan mereka, la yazalu fihimul anbiya'u yad'una ilallah, masih tetap ada nabi-nabi dari kalangan mereka yang menyeru kepada agama Allah, wa yuhadziruna nikmatahu, dan memperingatkan mereka akan pembalasannya ya. Niqa pakai qaf ya, nikmatahu. Hatta khutimu bi Isa alaihi salam, sehingga diakhiri oleh Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Jadi Nabi Isa merupakan nabi terakhir dari kalangan Bani Israel, sehingga ya Nabi Muhammad bukan dari kalangan Bani Israel ya, tapi dari Bani Ismail. Summa auhallahu ta'ala ila khotamir rusuli wal anbiya'i alal itlaqi Muhammad ibni Abdillah, sehingga kemudian Allah memberikan wahyu kepada penutup seluruh para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah al-mansubi ila Ismail bin Ibrahim, yang nasabnya sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam, wa huwa asyrafu min kulli man taqaddamahu minhum, dia lebih mulia dan lebih terhormat daripada para nabi sebelumnya. Maksudnya bukan nabi yang lain buruk ya, maksudnya adalah risalah yang dibawanya itu untuk menyempurnakan nabi-nabi sebelumnya. Nah, itu nikmat yang pertama, nikmat di mana Allah ya mengangkat ya, memuliakan Bani Israil dengan mengangkat para nabi di kalangan mereka. Dan salah satunya ketika mereka menolak ajaran Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka meyakini bahwa itu adalah penutup Nabi, itu dilihat dari nasabnya. Secara nasab Muhammad bukan keturunan Bani Israil, maka mereka enggan untuk mengikutinya. Qauluhu, firmannya, dan nikmat yang kedua. Nah ini Nabi Musa alaihissalam memberitahukan kepada Bani Israil nikmat yang kedua. Nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israil adalah waja'alakum mulukan, dan Allah menjadikan kalian mulukan. Nah tadi di terjemahan ya maupun terjemahan Depak dan yang lainnya, mulukan itu diartikan merdeka. Walaupun mulukan itu secara kamus itu dari kata malikun yang artinya raja, mulukan raja-raja. Kenapa Ustaz tidak diartikan raja-raja? Ya, karena banyak redaksi di sini. Salah satunya qala Abdur Razaqi, berkata Abdur Razak Anisauri dari As-Sauri, an Mansurin dari Mansur, anil Hakami dari Hakam, au ghairihi atau yang lainnya, an Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas fi qaulihi, terkait dengan firman Allah waja'alakum mulukan, dan dia menjadikan kalian muluk. Qala al khadimu, ialah seseorang yang memiliki pelayan, wal mar'atu istri, wal baitu dan rumah. Sehingga ibu bapak, kalau seorang hamba sahaya tidak mungkin memiliki istri, tidak mungkin memiliki rumah, tidak mungkin memiliki pelayan. Nah maka diartikan merdeka. Karena kalau diartikan muluk kan yang menjadi raja Bani Israil kan sedikit ya, bahkan hanya 1-2 saja di antara mereka yang menjadi raja, tidak semuanya menjadi raja. Maka diartikan sebagai orang yang merdeka, karena mereka merdeka dari tertindasnya Fir'aun, di mana kan Fir'aun itu yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Bayangkan Bu, anak yang mereka lahirkan pun mereka tidak kuasa memilikinya. Begitu lahir dibunuh kan ku Fir'aun dan bala tentaranya. Untuk anak yang dilahirkannya saja itu tidak kuasa. Dan memang hamba seperti itu, kalau mereka menikah dengan hamba sahaya lagi, tetap tidak bisa serumah kalau tuan masing-masingnya berbeda. Kalau tuannya berbeda itu tidak bisa serumah karena milik tuannya. Jadi hamba sah itu tidak memiliki apa-apa kecuali nafasnya ya.
Maka di sini diartikan mulukan itu menjadi orang yang bebas, karena memang Bani Israel awalnya tertindas dari salah satunya yang paling besar adalah Fir'aun gitu ya, dan bala tentaranya, dan orang-orang Mesir mereka tertindas ya, anaknya saja tidak bisa mereka miliki, tidak bisa mereka tolong. Maka mulukan di sini diartikan sebagai orang yang bebas, dan banyak oleh Imam Ibnu Katsir diterangkan tentang muluk ya, tentang orang yang bebas ya. Ada hadis yang memang gharib, yang mursal, dan juga ada hadis yang sahih. Dan kesimpulannya bahwasanya mulukan diartikan sebagai orang yang bebas, dan orang yang bebas itu artinya dia punya orang istri, jadi istrinya bebas, maksudnya mau dibawa kemana saja ya. Dan memiliki rumah, artinya rumah di sini tempat tinggal ya, bukan berarti orang yang harus punya rumah sendiri ya, namun dia bisa tinggal di mana saja, tidak ada yang merasa tertindas. Berbeda kalau bangsa yang dijajah ya, sebagaimana bangsa Palestina di Yahudi kamu ya dijajah, mereka punya rumah tapi diusir. Nah, Rasulullah pun bersabda bahwasanya siapa saja seseorang yang memiliki rumah, istri, dan pelayan, maka dia sebagai orang yang malik ya. Diartikan bukan raja, tapi orang yang bebas, merdeka. Nah, ibu bapak sekalian, itulah mengenai nikmat yang kedua kepada Bani Israel. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang ketiga terkait dengan firman Allah atau dengan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Tadi yang pertama dijadikannya para nabi dari kalangan mereka, yang kedua mereka menjadi orang yang bebas setelah berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun menjadi hamba sahayanya Fir'aun, dan yang ketiga, nah di sini terhapus di ayatnya, wa atakum, dan Allah memberikan kepada kalian malam yu'ti ahadan, apa yang belum pernah diberikan ahadan kepada seorang pun minal alamina, di antara umat-umat yang lain, zamanihim, pada zamannya ya, yakni yang diberikan kepada mereka teh apa saja. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya yang diberikan kepada mereka yakni orang-orang yang alim di masa kalian. Jadi ketika menerangkan faddolna alal alamin ya, kami ya mengangkat kalian, memuliakan kalian di antara umat yang lain pada masanya, bukan pada masa sekarang ya. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling mulia di zamannya, karena mereka menyembah kepada Allah ya. Mereka menyembah kepada Allah berkat nabi-nabi yang diutus di kalangan mereka, lebih mulia daripada orang-orang Yunani ya. Nah, minal Yunani, nah di sini kan, daripada orang-orang Yunani, wal Kibti, dan orang-orang Egypt ya atau Mesir ya. Wasairil asnafi bani Adam, dan bangsa-bangsa lain dari anak Adam pada waktu itu ya. Pada waktu itu Bani Israel mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Kama qala, disebutkan dalam firman Allah di surat yang lain, dalam surat Jasiyah. Jadi ketika menerangkan faddolna alal alamin, kami ya mengangkat kalian ya, meninggikan kalian Bani Israel atas umat yang lain teh pertama pada waktu itu. Kemudian tidak semuanya, bukan fisiknya, bukan nasabnya ternyata yang Allah berikan kepada mereka itu. Apa? Dijelaskan oleh ayat yang lain. Walaqad atayna, dan sungguh kami telah memberikan Bani Israel kepada Bani Israel yang pertama Alkitab. Nah ini maksudnya, maksud ayat Al-Maidah tadi, ataku malam yuti ahadan minal alamin, yang kami berikan kepada kalian sesuatu yang belum pernah diberikan kepada umat-umat yang lain pada masa kalian, yaitu Alkitab, kitab Taurat.
wal hukma, dan juga kekuasaan. Tentu saja kekuasaannya pada masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Wan nubuwata, dan kenabian. Wa razaqnahum, dan kami telah memberikan rizki kepada mereka minat thayyibati, dari makanan yang baik-baik. Wa faddalnahum, dan kami lebihkan mereka alal alamin, atas bangsa-bangsa yang lain pada masanya. Kenapa? Karena kan dalam ayat Al-Qur'an ya, di sini di surat Al-A'raf Allah berfirman, ikhbaron, memberitahukan an Musa, perihal Nabi Musa ketika umatnya mengatakan dalam surat Al-A'raf, buatkanlah untuk kami ij'al lana ilahan. Nah, ini adalah kejadian setelah mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi mereka mah bangsa yang tidak tahu malu gitu ya. Belum kering laut yang mereka lewati gitu ya, tapi mereka sudah ingkar, sudah melupakan Allah. Jelas-jelas mereka sudah melihat sendiri. Ij'alana, jadikanlah kami ilahan, Tuhan. Jadi maksud buatkanlah untuk kami Tuhan, berhala-berhala, kamalahum alihatun, sebagaimana mereka memiliki beberapa Tuhan. Karena mereka melewati suatu kaum yang sedang menyembah berhala. Jadi ayatnya teh untuk kata Nabi Musa, patutkah kalian mencari selain Allah, padahal Allah sudah memberikan ketinggian untuk kalian. Mereka mah rendah, menyembah berhala, kalian mah menyembah Allah yang telah menyelamatkan kalian. Ya, karena itulah Bani Israel. Dan kalau kita lihat ya, pada kejadian Nabi Musa membelah lautan, itu merupakan suatu ketaatan seorang nabi kepada Allah, berbeda dengan kaumnya. Dan kita pun harus sama, memiliki ketaatan kepada Allah. Tidak banyak bertanya, kecuali bertanya tentang kabarnya. Ini kan mereka sudah jelas, Nabi Musa dengan mukjizat dan bukti-buktinya, berarti apa yang diucapkannya itu datangnya dari Allah. Begitupun kita, dari Nabi, kecuali kita karena kita jauh masanya, maka kita tanyakan itu bukan perintahnya, tapi kabarnya. Hadisnya sahih atau doi, tak kan urang mah. Jadi sanes perintahnya, tapi yang kita tanyakan kabarnya hoaks atau tidak gitu ya. Kalau betul ikuti, walaupun tidak bisa dicerna oleh akal. Bisa kita bayangkan ketika Nabi Musa kebingungan di depan laut, di belakang bala tentara Fir'aun. Ketika Nabi Musa meminta pertolongan kepada Allah, kan Allah mengilhamkan, memberikan wahyu. Apa? Padrib, ya. Pukullah olehmu batu itu dengan tongkatmu. Cingbu, terasa kebingungan, di depan ada lautan, tapi parentahna tenggel tongkat gitu kan. Mun ku akal bu ieu teh membutuhkan pertolongan, tapi nahanya di parentahna pukul tongkat. Ya kita yang sudah tahu gitu kan sesudahnya, oh nanti lautannya terbelah. Tapi kan Nabi Musa dan kaumnya kan tidak tahu. Tapi kan perintahnya justru tenggel batu eta ku tongkat. Ya. Nah hanya Allah teh langsung turunkeun we parahu blug we gitu kan. Oh berarti parahu puguh kan. Nu dibutuhkeun teh parahu we bisa mentas. Tapi kan tuduh memukul. Tapi karena Nabi Musa alaihissalam taat, maka dipukulkan. Dan tanpa dengan akal, tanpa diperkirakan, maka lautan terbelah. Nah itu salah satunya bahwasanya perintah Allah kalau sudah jelas maka ikuti ya. Karena kan banyak ya sekarang ya, bukannya menyalahkan, banyak sekarang budak teh dititah salat teh kudu ngarti heula kan gitu ya. Jadi dia teh harus merasa suka kepada salat, jangan merasa terpaksa. Jadi biarkan dia mengerti dulu salat. Tuh kan itu sudah menyalahi ya. Padahal kan didik ya. Didik anak kalian itu kan sejak kecil. Luqman saja kepada anaknya itu berkisar 5 tahun, la tusrik billah. Janganlah kamu musyrik atau menyekutukan Allah.
Karena daya, sok jelaskan dulu seperti apa, sujud itu seperti apa, biar anak paham. Nah, berarti kan itu mah berarti sudah menyalahi kan gitu ya. Padahal kan para nabi begitu perintah Allah jelas laksanakan gitu. Anak walaupun kecil mau dia bisa atau tidak, benci atau tidak kan karena sudah menjadi suatu ketentuan laksanakan. Gitu ya. Sama ketika Nabi Musa gitu kan, pukul tongkat itu pukul batu itu dengan tongkat, maka ketika dipukul dalam rangka Nabi Musa mengikuti perintah Allah. Dan sama Nabi Musa juga tidak tahu lautan di hadapannya akan terbelah, itu tidak tahu. Pokoknya mah mengikuti we. Ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, ya, ketika tongkat gitu kan menjadi ular, kemudian tangan bercahaya. Isa kok. Saya yang Isa lagi. Kita lanjutkan Ibu Bapak terkait dengan kepatuhan para nabi terhadap perintah Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam pertama mendapatkan berupa wahyu, mukjizat dan perintah untuk menyeru kepada Fir'aun, maka Nabi Musa dibekali oleh Allah berupa mukjizat, yaitu tongkat menjadi ular dan juga tangan yang bisa bercahaya. Secara akal yang akan dihadapinya itu adalah seorang penguasa, seseorang yang memiliki kuasa atas suatu negeri, seseorang yang memiliki kuasa atas sesuatu kumpulan bala tentara. Tapi ternyata yang dibekali hanya tongkat berubah menjadi ular dan juga tangan yang bercahaya. Kan secara akal mah aduh dodek dihadapi teh ieu teh seorang penguasa. Bukannya Allah membekali bala tentara yang banyak ataukah kekuatan yang dapat menghancurkan sehingga apabila jaga-jaga ia diserang dapat menahan diri kan. Tapi kan karena sudah menjadi ketaatan maka taat berangkat kepada Fir'aun gitu kan, dengan meminta saudaranya menjadi pendampingnya. Dan itulah ya, jadi dari kisah ini teh dapat kita cerna, dapat kita ambil ibrah dan hikmahnya. Jadi kepatuhan yang mesti kita laksanakan, baik apapun yang diperintahkannya itu di luar nalar kita gitu kan, karena segala sesuatu itu Allah yang sudah menentukan. Mungkin pada waktu Nabi Musa AS tidak membayangkan akan mengalahkan Fir'aun yang begitu berkuasanya. Nah sama ya, dalam ayat ini banyak sekali ayat-ayat yang bahwasanya Bani Israel itu melihat kasat mata saja gitu kan. Mereka terpaling oleh sesuatu yang menakjubkan berupa berhala yang disembah dibanding dengan sesuatu yang lebih menakjubkan tatkala mereka melewati lautan ya. Sebagaimana mereka diutus ya untuk pergi ke suatu tempat, dan yang akan kita bahas sebentar lagi. Kemudian nah di sini wal maksudu, maksud dari Imam Ibnu Katsir mengetengahkan ayat ini Al-A'raf ya adalah annahum kanu afdola ahli zamanihim. Mereka adalah orang-orang yang paling unggul di masanya ya. Wa illa fahadhil ummatu asyrafu minhum. Karena sesungguhnya umat ini yaitu umat Islam lebih mulia daripada mereka, dan wa afdola indallahi, dan lebih utama di sisi Allah, wa akmalu syariatan, dan syariatnya lebih sempurna, wa aqwamu minhajan, dan jalannya lebih lurus, wa akramu nabiyan, dan nabinya lebih mulia, wa a'damu mulkan, dan kerajaannya lebih besar, artinya kekuasaannya, wa agzaru arzakon, dan rizkinya lebih berlimpah, wa aksaru amwalan wa auladan, dan harta dan anaknya lebih banyak, wa ausa'u mamlakatan, serta kerajaannya lebih luas,
wa adumu izzan, dan kejayaannya lebih kekal sampai saat ini. Sebagaimana Allah berfirman, kuntum khairu ummatin, kalian yaitu umat Nabi Muhammad lebih baik dari umat yang lainnya, ukhrijat linnasi, ya, yaitu kalian telah mengeluarkan manusia, ya, mengeluarkan manusia dari kegelapan, ya, sampai firman-Nya, dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam umat yang adil, ummatan wasaton, umat yang adil. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Maka dengan ayat ini Al-Baqarah ayat 143 bahwasanya umat Yahudi itu dimuliakan, diutamakan oleh Allah pada masanya. Sedangkan sekarang mereka mulia apabila mereka mengikuti Nabi Muhammad. Ya. Mereka mulia apabila mereka, ya, mengikuti apa yang disyariatkan, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan waqad dzakarnal ahadisa al mutawattirah, kami telah mengetengahkan hadis-hadis yang mutawatir menceritakan keutamaan umat Nabi Muhammad pada pembahasan surat Al-Imran ayat 110, ya. Jadi Bani Israel yang mereka menganggap umat lebih baik, sebuah bangsa yang lebih baik dari bangsa lain, itu bukan masa sekarang, tapi masa lalu. Masa zaman Nabi Musa alaihi salam, masa di mana umat bangsa-bangsa yang lain itu masih menyembah berhala, sedangkan mereka sudah diperintahkan untuk menyembah Allah. Itu yang disebut dengan mengutamakan dari bangsa yang lain. Wakila al-muradu, nah menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud dengan wa atakum malam yuti ahadan minal alamin, yaitu diberikannya kepada kalian apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain, yakni bidzalika, yakni apa-apa yang telah Allah turunkan kepada mereka. Minal manni wasalwa, yaitu mana dan salwa, ya, yaitu makanan hidangan dari surga. Meskipun lagi-lagi mereka lebih memilih, ya, kesenangan dunia daripada makanan surga, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 61, ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin, kami tidak bisa sabar, ya, dengan satu macam makanan saja, bosan dengan mana wasalwatu. Bukannya mereka bersyukur, tidak bekerja, tidak menanam, langsung mendapatkan makanan, malah minta yang lain, ya. Kalau bahasa orang Sunda mah dibere ati minta jantung teh, ya. Bangsa nu lain mau bekerja ketika ingin makanan teh, mereka malah meminta. Dikasih mana salwa, ya, mimbakliha wa adasiha wa basoliha, mereka minta mentimun, ya, bonteng, kacang adas, wa basoliha, ya. Tuh, ya. Padahal kan mana wasalwa itu makanan surga gitu kan, luar biasa. Tapi minta yang lain. Nah, itulah bangsa Yahudi. Dari segi akidah mereka minta memuja berhala, padahal pemuja berhala itu merupakan, ya, umat-umat yang rendah dibandingkan dengan mereka Bani Israel yang sudah menyeru kepada Allah, ya. Nah, kemudian ibu bapak sekalian, ayat berikutnya, nah, berkaitan dengan perintah. Nah, perintah Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel, ya, kepada Bani Israel, ya, untuk, ya, memasuki kepada Baitul Maqdis, ya, atau al-ardi muqaddasah, ya, yaitu tanah yang disucikan, yang di dalamnya terdapat Baitul Maqdis, ya. Nah, di sini ya qaumi, nah, wahai kaumku, udkhulu, masuklah kamu al-ardo, ke tanah al-muqaddasata, yang disucikan, ai al-mutahharata, yaitu al-mutahharoh, yang suci, ya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan, ya,
mengeluarkan Bani Israil dari kejaran Fir'aun, mereka sudah bebas. Lalu ya, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk membimbing Bani Israil ke tanah nenek moyang mereka, yaitu tanah Nabi Yakub alaihissalam. Kan awalnya Nabi Yakub alaihissalam itu tinggal di daerah Palestina. Lalu Nabi Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir, maka keluarganya hijrah ke Mesir. Di Mesir lama-lama Bani Israil mengalami penindasan, dibebaskan oleh Nabi Musa, kembali lagi ke tanah Baitul Maqdis tersebut ya. Nah, di sini ternyata di kota itu terdapat suatu kaum sudah ditempati oleh kaum yang lain. Nah, di sini juga diartikan tempat nenek moyang kalian tinggal, bukan untuk kalian hak milik gitu ya, tapi hak guna pakai ya, bahasa kita mah gitu ya. Jadi bukan untuk hak milik, tapi tinggallah kalian di tanah nenek moyang kalian, karena di sana ada Baitul Maqdis. Jadi yang disucikan, tempat yang disucikan agar kalian ya menjadi salah satu bangsa yang mensucikan tempat itu. Itu fungsinya. Jadi bukan untuk memiliki tanah itu, sedangkan bangsa yang lain diusir, tapi untuk tempat tinggal kalian. Nah, kemudian di halaman terakhir, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, allati kataballahu lakum, ya, yang telah ditentukan Allah bagi kalian. Ai allati wa'adakumuhallahu ala lisani abikum Israil, yakni Allah telah menjanjikannya buat kalian melalui lisan kakek moyang kalian, itu Nabi Yakub, Israil ya, Nabi Yakub. Anahu wirasatu man amana minkum, bahwa tanah tersebut merupakan warisan bagi orang yang beriman di antara kalian. Tuh, orang yang beriman artinya untuk semua bangsa, salah satunya kalian. Di sini pun kataballahu, Allah menetapkan, berarti bukan menentukan kamu Bani Israil ini Palestina milik kamu. Nah, bukan seperti itu, tapi di sini kataba, di sini menentukan, di sini adalah kembali kepada perintah awal, yaitu untuk memasukinya. Sebagaimana kutiba alaikumusiyam, Allah mewajibkan untuk kalian saum. Jadi di sini Allah mewajibkan kepada Bani Israil untuk memasuki ya ke negeri itu. Jadi memasukinya, bukan hak miliknya, yang disebut dengan menentukan di sini ya. Wala tartadu ala adbarikum, dan janganlah kalian lari ke belakang karena takut musuh ya. Ae wala tankilu anil jihadi, dengan kata lain janganlah kalian membangkang untuk berjihad. Fatangqolibu khosirin, maka kalian menjadi orang-orang yang merugi apabila kalian membangkang. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Bu, serta can lebat ke penjelasan ini, ternyata ada sebuah kisah, walaupun hadisnya ada yang mursal, ada yang gharib, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pergi berangkat beserta 12 nakiban. Nah, sebagaimana ayat yang ke-12, Bu ya. 12 nakib diambil dari setiap kabilah untuk memata-matai ya negeri yang pada waktu itu akan mereka serang, akan mereka masuki. Ketika diutus dengan syarat jangan diberitahukan kepada kabilahnya mengenai kondisi tentang negeri itu. Ketika mereka menyusup masuk ke negeri itu, ternyata di hadapan mereka ada orang-orang yang gagah perkasa. Dan muncul juga ternyata ya dongeng-dongeng bahwasanya penduduk negeri itu adalah raksasa ya, raksasa. Bahkan ketika 12 orang ini tertangkap, mereka dimasukkan ke saku lengan bajunya. Berarti besar ya, Bu ya. Nah, makanya tidak dicantumkan karena Imam Ibnu Katsir pun memberikan keterangan ya, hadisnya mursal, hadisnya gharib gitu kan. Tapi yang jelas memang sebelum penyerangan mereka diperintahkan untuk memata-matainya. Ketika sudah nampak ya gagah perkasa,
Nah, qalu mereka mengatakan, nah inilah pembangkangan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, yang dimana zaman Nabi Muhammad itu mereka mengagungkan Nabi Musa, mereka merasa mereka memiliki Nabi Musa, merasa mereka selalu setia mengikuti Nabi Musa. Lalu Allah memberikan keterangan, ya, bahwasanya bohong kalian mah sebagai pengikut Nabi Musa. Buktinya nenek moyang kalian ini, qalu mereka mengatakan, ya Musa, wahai Musa, tuh manggil Nabi Musa adanya, ente Nabiullah, ya, ente Rasulullah, ya. Inna fiha, sesungguhnya fiha di dalamnya, di dalam kota itu. Nah, kalau di Imam Katsir juga ada keterangan bahwasanya kota itu disebutnya sebagai Tur, ya, kota di antara bukit Tur Sina. Ada juga yang berpendapat bahwasanya kota itu kota Ariha, atau dalam kitab Bible disebut dengan kota Jericho, gitu. Yang jelas Al-Ardul Muqaddasah itu adalah tempat di mana di situ ada Baitul Maqdis, sekitar Palestina. Inna fiha, sesungguhnya di dalamnya, di dalam kota itu, qauman, ada suatu kaum jabbarina, yang gagah perkasa, yang dalam penjelasan disebut dengan kaum Amalikoh, ya, atau bangsa Kanaan. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lan nadkhulaha, tidak akan pernah, lan di sana, tidak akan pernah, nadkhulaha, memasukinya. Nah, itu kan pembangkangan mereka. Ya qaumi udkhulu, masuklah mereka, lan nadkhulana, kami tidak akan memasukinya, tuh, ya. Hatta yakhruju minha, sampai mereka keluar, minha, dari kota itu. Lagi-lagi mereka tidak mau berusaha, tidak mau berjuang, tidak mau berjihad, ya, tidak mau berusaha, inginnya dihuapan wae, inginnya yang enak-enak wae. Fa'in yakhruju, maka jika mereka keluar minha, dari kota itu, fa'inna, maka sesungguhnya kami, dakhilun, akan memasukinya. Di sini Ibu, ucapan mereka ada kata in. Jika mereka keluar, kata in merupakan ungkapan keraguan. Jika turun hujan, hujan tacan Bu? Tacan kan? Buah hujan, buah hente kan? Nah kan jika, beda dengan idza, apabila. Kalau idza merupakan suatu kepastian. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang, ya, kemenangan, ya, pertolongan dan kemenangan pasti. Tapi kalau in, nah, belum pasti. Ini pun berarti mereka meragukan janji Allah, meragukan ucapan Nabi mereka, meragukan utusan mereka dari kalangan mereka sendiri. Nabi dan Rasul dari kalangan mereka sendiri pun mereka mengingkarinya, apalagi Nabi Muhammad yang bukan dari kalangan mereka sendiri, ya. Wah, kalau Nabi Muhammad dari bangsa kita ikuti sahur saha gitu kan. Nabi Musa waege diingkari, dibantah oleh mereka. Iktadaru bi anna fi hadhil baldati allati amartana biduhuliha wa qitali ahliha qauman jabarina. Mereka mengemukakan alasannya bahwa di negeri yang engkau perintahkan agar kami memasukinya dan memerangi penduduknya terdapat kaum yang gagah perkasa. Zawi kholakin hailatin, memiliki tubuh raksasa yang kuat, wakuan syadidatin, dan besar. Wa inna la naqdiru ala muqawamatihim wala musawalatihim, dan sesungguhnya kami tidak mampu melawan mereka dan tidak pula menyerang mereka. Wala musawalatihim wala yumkinuna dukhulu ilaiha, dan tidak mungkin bagi kami memasukinya selagi mereka masih bercokol di dalamnya. Fa'in yahruju minha dakhalnaha wa illa fala taqata lana bi, jika mereka keluar darinya niscaya kami akan memasukinya,
Tetapi jika mereka masih tetap berada di dalamnya, maka tidak ada kekuatan bagi kami untuk mengusir mereka. Nah, itulah Ibu ya, bantahan terhadap sikap orang Yahudi yang merasa mereka pengikut setia Nabi Musa alaihissalam. Ternyata mereka membantah terhadap perintah Rasulnya, membantah terhadap perintah Allah. Dan itulah ya intisari dari surat Al-Maidah ayat 20 sampai 22. Yang pertama, Allah ya menjelaskan ucapan Nabi Musa alaihissalam untuk selalu ingat akan nikmat Allah, sebagaimana para mubaligh, para khatib ketika mengawali khutbah pasti memuji nikmat Allah. Alhamdulillah, innal hamdalillah, kan memuji Allah sebelum ada perintah. Dan ayat ke-21 ya, itu terkait dengan perintah yang Allah perintahkan lewat nabinya Nabi Musa untuk masuk ke negeri Al-Muqaddasah. Dan ayat yang ke-22 itu adalah pembangkangan Bani Israel terhadap seruan Nabi Musa alaihissalam. Dan semuanya kita terangkan, kita pelajari, mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada kaum ini. Nu diterangkeun Bani Israel, tapi sifat dan kelakuannya mudah-mudahan tidak sama dengan kita gitu ya. Kita juga mengikutinya, oh Bani Israel mah pembangkang Nabi Musa, ya kita juga sama gitu ya. Tidak boleh membangkang atas perintah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dari hadis-hadisnya, dari ayat-ayatnya ya. Karena kan banyak sekarang ya umat Islam yang meninggalkan Al-Quran dan Al-Hadis ya, Al-Quran dan As-Sunnah ya. Nah ini ya, jadi pelajaran untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hikmah dari setiap ayat-ayat yang kita baca selama ini. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.